Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasanya di Yayasan Cendekia Muda Mulia itu ada 3 bidang atau 3 program unggulan, yaitu Ruang Cendekia, Ruang Muda, dan Ruang Mulia. Nah, salah satunya ini adalah agenda dari program Ruang Muda. Nah, nanti akan ada banyak nih. Ini hanya sebatas, bukan sebatas sih, baru perdana kita mulai, namanya Ruang Muda, berbincang-bincang dengan seseorang yang ahli di bidangnya, seperti podcast lah ya, gitu. Oke, di sini langsung aja. Alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Coach Maulana Yusuf. Beliau adalah ketua dari Karang Taruna RW 3 Suntragung. Nah, nanti akan kita tanya-tanya biodatanya seperti apa, kemudian pengenalan lebih dalam, dan nanti juga bisa di-share nih pengalaman yang udah dicapai, dan apa sih Karang Taruna itu, dan kenapa kita sebut tema kali ini kolaborasi peran pemuda. Oke, penasaran ya? Langsung aja kali ya Bang ya. Baik, kita akan kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang, gitu kan. Kalau udah sayang boleh jadi cinta. Ya ampun. Tapi jangan ditinggal pas sayang-sayangnya. Oke, perkenalkan saya dulu. Saya Kuzaifa Ma'ruf, dan teman-teman bisa manggil Kuzai ataupun Ma'ruf. Dan di sini saya ditemani oleh Coach Maulana Yusuf, dan Bang Ana sendiri bisa memperkenalkan diri, Bang. Silakan. Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mengundang di kegiatan program perdananya nih di live IG Cendekia Muda Mulia ya. Ya, saya Maulana Yusuf. Banyak panggilan. Kalau anak-anak manggilnya coach ya, karena saya pelatih panahan anak-anak gitu. Jadi kalau anak-anak manggilnya coach ya. Kalau lagi nongkrong sama teman-teman nih sebaya, terus anak-anak muda manggilnya bang gitu. Karena ya nggak tahu usia muda, padahal usianya seumuran tapi dipanggil bang gitu ya. Ya alhamdulillah saya diamanakan ya periode ini ya, karena di periode ini Ketua Karang Taruna unit ya, biasa disebut unit jadi kalau tingkat RW itu sebutnya unit gitu. Jadi Karang Taruna unit 03 Kelurahan Suntragung atau RW 3 Kelurahan Suntragung. Nah, itu masa periodenya 2019 sampai 2022. Nah, terpilihnya tahun lalu itu 2019 itu bulan September, berarti karena sekarang bulan Agustus, berarti usianya sudah hampir 1 tahun. 1 tahun ya. Gitu. Nah, jadi ini namanya Bang Nana. Ya, teman-teman bisa manggil Coach Nana boleh. Ya, seenaknya aja lah ya Bang ya. Iya, seenaknya aja. Gitu. Tergantung dari sisi mana lah ngeliatnya. Oke, Bang, Karang Taruna itu sebetulnya apa sih Bang? Kenapa Bang Nana ini bisa menjadi ketua di Karang Taruna? Nah, kalau Karang Taruna sendiri sebetulnya saya ini baru pertama kali Bang Uzai. Ya, baru pertama kali. Jadi kalau sejarah ikut organisasi bukan Karang Taruna malah ya kan, ikut komunitas-komunitas apalah di luar gitu. Tapi kalau Karang Taruna ini justru baru baru pertama kali. Wah. Langsung belum jadi ketua lagi. Nah, ini yang parah nih. Jadi nih saya kalau bahasa kerennya, bahasa tingginya, intelektualnya nih, saya korban politik teman saya nih. Wah, kok bisa gitu? Iya itu. Jadi ternyata dia sudah mengkampanyekan saya secara terselubung dan saya tidak sadar. Oh gitu. Dan saya sendiri sebetulnya bukan orang RW 3. Saya nikah sama orang RW 3. Saya tinggalnya di RW 8. Oh, gitu. Jadi gara-gara istri di RW 3 ya? Iya, gitu. Jadi cuman itu doang. Nah, yang tadi saya bilang kalau bahasa tingginya itu tuh korban politik. Jadi sama teman saya nih, ternyata saya nggak sadar digandeng gitu kan, ternyata dikenalin ke seluruh penjuru RW dari ujung ke ujung gitu. Ternyata di situ mau ada pemilihan Karang Taruna gitu. Akhirnya dipilih lah ketuanya Bang Nana gitu. Bukan dipilih, kepilih. Kepilih. Nah, gitu. Jadi sekilas ceritanya kenapa Bang Nana yang dipilih, karena memang dicemplungin atau didorong. Dicemplungin betul. Kalau bahasa itunya dicemplungin. Tapi sisi positifnya apa nih Bang?
Ya kalau kok sisi positifnya karena memang saya juga bergaul dengan anak muda ya ngalir gitu aja, jadi nggak terlalu ini juga apa namanya, nggak terlalu bingung bagaimana gitu, karena memang pengalamannya nongkrongnya sama anak muda. Sebenarnya kalau saya organisasi itu lebih cenderung ke remaja masjid gitu, sama aja kan bedanya kan. Cuman kalau ini di lingkupnya wilayah apa lebih ibadah remaja masjid, kalau ini kan lingkupnya lebih kepada pemerintahan. Oh iya benar. Gitu. Nah iya bang, bener bang, masalah pemerintahan kan Karang Taruna itu kan nggak cuma di RW Sunter Agung ya bang ya, di seluruh Indonesia ada tuh. Nah itu bagaimana bang mengkolaborasikan Karang Taruna ini dengan Karang Taruna yang lain gitu? Nah kalau berbicara dengan Karang Taruna sendiri, jujur memang saya pribadi masih fokus di RW aja, karena tadi ya pertama dari sisi pengalaman belum ada, sekali pengalaman jadi ketua, dan ini usia baru 11 bulan, kan. Nah kalau untuk Karang Taruna setingkat sayanya memang juga pada tahu ternyata periode 2019 ini sampai 2020 atau tahun ini 2 tahun ini memang banyak apa namanya, banyak regenerasi pemilihan gitu. Jadi dari yang sebelumnya, jadi ibaratnya baru-baru lah gitu. Nah saya sendiri belum kenal banyak dengan, jangankan sampai Karang Taruna Indonesia yang kemarin juga terpilih juga gitu kan, Pak siapa tuh dari Partai Demokrat gitu, anggota DPR. Apa namanya, jangankan yang setingkat nasional, yang setingkat RW aja saya belum tentu kenal banyak gitu. Karena tadi posisinya baru itu, dan ternyata memang ternyata di koneksi-koneksi yang digabung-gabungin, mereka juga baru pemilihan. Gitu. Baru pemilihan, jadi semuanya ternyata memang pada tahun 2019, 2020 ini regenerasi di tingkat RW khususnya Kelurahan Sunter Agung. Gitu. Nah bagus nih berarti nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau aktif di Karang Taruna, coba deh kontak RW-nya ya bang ya. Iya RW. Jadi kan banyak nih bang di antara yang lain nih RW-RW yang nggak aktif Karang Tarunanya. Nah coba deh ke teman-teman yang merasa pemuda bisa aktifin Karang Taruna seperti Bang Nana. Iya. Gitu ya bang ya. Oke bang. Terus apa sih bang prestasi yang diraih sejak ini gitu, bang Nana sendiri yang udah menjabat sebagai ketua Karang Taruna? Kalau prestasi saya nggak nyebut itu prestasi ya, ya mungkin itu bagian dari apa namanya perjalanan aja, perjalanan. Kalau masalah prestasi itu penilaian orang luar eksternal ya. Kalau saya menganggap itu sebuah apa pergerakan itu kita ada kalau misalnya beli apa alat elektronik gitu, misalnya handphone kan ada buku panduannya. Nah buku panduan yang kita jalani ini termasuk saya awal-awal ini kita punya visi misi, jadi ada tracknya di situ tuh visi misinya itu, yang itu yang memang itu menjadikan beban kita untuk tercapainya sebuah visi misi itu, gitu. Jadi kalau masalah prestasi saya tidak bisa menilai itu sebuah prestasi ya, tapi itu biarkan pihak luar yang menilai gitu. Tapi sih sejauh ini memang alhamdulillah banyak juga yang responnya bagus gitu. Ya intinya kita on the track daripada visi misi itu, gitu. Nah, berbicara tentang visi misi, kalau boleh tahu apa nih bang visi? Nah, visi misi, mohon maaf ya, ini agak lupa, jadi apa namanya, agak nyantek dikit. Sini saya buat catatan sedikit. Kalau visinya jelas ya, kalau karena saya suka bergerak, gitu kan, bergerak, apa namanya, terus namanya bergerak dalam hal kebaikan itu nggak bisa sendiri-sendiri, nah, gitu. Iya, harus bareng-bareng. Makanya saya punya visi waktu penyampaian pada waktu itu, bergerak bersama dalam karakter yang positif. Nah, kenapa karakter ini lebih cenderung ke positif? Ya karena tadi kalau kita sudah bergerak bareng, belum tentu karakter yang kita bangun ini positif gitu kan. Banyak juga hal-hal yang negatif yang kita bangun gitu kan. Nah, makanya lebih cenderung kepada spesifiknya karakter harus positif gitu. Nah, untuk tracknya itu kita spesifikin lagi dalam misi ya. Dalam misi yaitu merangkul semua pihak melalui gagasan anak-anak muda yang ada di wilayah RW 3. Itu mengakomodir organisasi pemuda-pemuda yang ada di sana, kita rangkul semua ya, bagaimana nanti wajah wilayah RW 3 ini bisa sesuai dengan harapan gitu. Artinya harapan ada perubahan. Mungkin selama ini RW 3 itu terkenalnya dengan zona merah. Nah, zona merah itu tawuran. Gitu. Nah, alhamdulillah maksudnya apa namanya, pas perjalanan beberapa bulan tuh keserang tuh wilayah kita di jembatan itu, terkenalnya RW 3 itu jembatan hitam, diserang sama anak tawuran geng motor. Ternyata teman kita di situ anggota PPSU Kelurahan Sunter Agung
kena meninggal gitu. Dan itu saya baru menjabat gitu. Ini pusingnya luar biasa. Ini kan berarti harus ada terobosan sebuah gagasan gitu. Nah makanya di situ salah satu pusingnya merangkul biar kita meminimalisir pergerakan-pergerakan negatif itu yang lebih condong kepada tawuran, narkoba, ya kenakalan remaja lainnya. Yang selanjutnya adalah mandiri dan ahli di bidangnya gitu. Yang nanti ini akan kita lakukan pada pemberdayaan pembinaan pemuda baik di bidang olahraga, seni budaya, minat dan bakat gitu. Yang ketiga, menjadikan tempat berkumpul yang bermanfaat. Jadi anak-anak muda kan biasa nongkrong tuh, per RT, per RW punya kumpulan masing-masing tuh. Geng. Nah, itu nanti pelan-pelan secara berproses kita buat itu hal yang bermanfaat gitu. Hal yang bermanfaat. Biasa kan kalau misalnya anak-anak itu ya nongkrongnya apa sih? Ya apalagi sekarang zamannya gadget kan gitu. Mabar gitu. Ya sebetulnya juga ada positifnya di tadi e-sport gitu kan. Ya cuman kan kita belum karena ya minimal ketika mereka ngumpul mereka ya bicara tentang kepedulian lingkungan lah gitu. Apa sih yang mungkin apalagi sekarang di bulan Agustus nih gitu. Terus selanjutnya kita ini tim Karang Taruna harus selalu terus membuat terobosan. Jadi buat inovasi-inovasi program yang memang belum pernah terjadi atau kita menciptakan sejarah di sana. Gitu. Dan terakhir tidak lupa semua apa yang kita lakuin tentu di sana kan ada orang-orang yang perlu kita ulurkan tangannya seperti anak yatim, orang tua jompo gitu ya. Orang tua jompo itu perlu uluran tangan dan memang Karang Taruna bukan seperti hanya lembaga kayak lembaga zakat atau lembaga kemanusiaan lainnya gitu, tapi paling enggak kita jadi motor penggeraknya gitu, menampung para donatur yang memang biasa dia berdonasi, kita tampung, kita kelola, kita bagikan. Dan selain anak yatim juga kita terjun kepada responsif kepada dunia-dunia kebencanaan ya, terutama di lingkungan kita misalnya kayak banjir, kebakaran ya. Alhamdulillah kalau itu sudah kita lakukan lah gitu. Di awal tahun itu kan ada banjir di wilayah Jakarta maupun di wilayah Jabodetabek. Waktu itu kita ngirim 2 ke Penjaringan, sekolah Penjaringan Al Muhajirin, yang kedua di daerah Lebak yang banjir bandang itu gitu. Nah itu visi misinya. Jadi kita on the track-nya di situ aja tuh programnya tuh gitu. Nah ini menarik nih guys. Jadi ada sebuah visi dan misi yang memang dari Karang Tarunanya Bang Nana ini bergerak sangat luar biasa. Itu udah membantu orang banyak, saya lihat tadi dan saya dengar dari Bang Nana sendiri. Karang Taruna ini memang udah seperti kayak tim SAR lah istilahnya gitu kan. Mantap lah, kayak kemarin ada bencana banjir tuh saya lihat juga kan sedada tuh. Nah, itu luar biasa tuh, ada itu Bang. Iya, itu luar biasa sekali kan. Nah inilah disebut namanya peran pemuda Bang ya. Peran pemuda ya. Nah itu. Oke. Jadi kira-kira kita langsung masuk tema inti kali Bang ya. Ya boleh ya. Nah, jadi gini, pengenalan dari Bang Nana itu emang luar biasa sebagai ketua Karang Taruna, dan juga kita bisa kolaborasikan dengan nanti agenda-agenda apapun itu kita buat agenda yang menarik dari Bang depannya Bang. Itu bisa, makanya sangat banget. Nah, makanya kita sebut dengan kolaborasi peran pemuda. Nah, pemuda ya. Jadi gini Bang, karena temanya kolaborasi peran pemuda, saya mau bertanya nih ke Bang Nana. Yang pertama adalah kenapa sih harus berkolaborasi Bang? Itu kenapa Bang? Nah ya ini juga jadi salah satu tracknya Karang Taruna kita ya. Jadi di wilayah RW 3 ini ternyata memang kalau saya analisa terjadinya blok gitu. Waktu sebelum saya di sana, saya pelajarin pelan-pelan di awal kepengurusan. Di situ ada organisasi pemuda namanya Kompak. Kompak itu Komunitas Pemuda Cempaka. Ada IPEK. IPEK itu Ikatan Pemuda Cempaka juga, cuman beda wilayah. Kalau Kompak di wilayah RT 4 RT, ini juga di wilayah yang beda RT gitu. Nah,
Nah ini perlu kita bangun gitu, perlu kita bangun kolaborasi. Mereka mungkin punya perkumpulan yang secara historis, secara psikologis gitu kan. Artinya mereka memang membangun sebuah guyup gitu, guyup. Jadi guyup di masing-masing RT karena memang sering nongkrong, mereka buat paguyuban gitu kan, paguyuban. Ada lagi cepikal gitu kan, pinggiran kali gitu kan, pemuda pinggir kali gitu. Karena memang wilayahnya pinggir kali. Nah, kolaborasi ini menjadi satu program yang tepat gitu ketika kita mau membangun suatu wilayah yang skupnya walaupun tingkat RW gitu kan, tapi itu juga berdampak kepada mereka selaku paguyuban pemuda itu gitu. Makanya kita coba hadir di sana gitu. Ya contoh misalnya ketika dulu masing-masing pada punya klub bola segala macam, kita coba bangun klub bola untuk tingkat RW gitu. Jadi ibarat kayak tim nasional nih kan ada liga itunya kan, liga misalnya Liga Indonesianya nih. Jadi nanti mereka mencomot-comot pemainnya itu dari liga-liga itu yang membentuk timnas gitu kan. Iya, jadi nanti kita kita lihat, kita seleksi jadi tim nasional RW3 gitu. Nah, kolaborasi sendiri juga menjadi penting selain bukan tadi karena wilayah RW3 itu zona merah, ini berdampak kepada meminimalisir hal-hal keburukan gitu, negatif. Jadi ketika berkumpul karena pemikiran yang banyak, punya gagasan yang bagus, kita sering berkegiatan bareng gitu kan, akhirnya kan sedikit demi sedikit mengikis hal-hal buruk pikiran mereka yang pada ini. Ya oke, memang rata-rata pada dembrong, apalagi anak muda sekarang ya mohon maaf mungkin mabok, narkoba gitu, tapi kan kita harus menciptakan suasana juga yang positif gitu, biar itu ke bawah tuh. Benar gitu. Jadi memang ya, nah kolaborasi ini memang harus dibutuhkan. Nggak bisa contoh misalnya walaupun kita Karang Taruna nih, kalau kita tidak mengkolaborasikan dengan elemen-elemen, semua elemen yang ada anak-anak muda paguyuban itu, tetap nggak bakal bisa Karang Taruna itu bermanfaat buat semua gitu kan. Ya karena memang anak-anak yang paguyuban gini nih adalah perpanjangan, apalagi saya nih orang baru gitu kan, baru tinggal di RW3 gitu. Saya tidak mengetahui, yang mengetahui kan mereka orang nih. Iya benar kan. Nah itu harus kita silaturahimi, kita omongin baik-baik gitu kan, kita akomodir apa kemauan gagasan mereka, kita diskusikan gitu. Jadi ini penting sebuah sebuah wadah yang bernama Karang Taruna ya, karena tadi kan di pemerintahan. Jadi pemerintahan ada RW, ada Karang Taruna. Bedanya kalau RW itu lebih menjangkau secara luas, kalau Karang Taruna kan hanya satu segmen pemuda gitu kan. Nah, jadi di situ memang peran kita tuh untuk mengkolaborasikan. Jadi tidak ada lagi yang oke, kalau bahasanya namanya anak muda kan kita mau naik-naikan bendera nih biasanya kan, gua nih bakal pada musuh dada gitu kan semua. Ya itu nggak apa-apa, itu bagian dari kompetisi aja gitu kan, kompetisi tapi tadi kompetisi tanda kutip, dalam ini kompetisi sehat gitu kan, kompetisi yang baik. Jadi ini juga nanti akan berdampak kepada dia di luar gitu, di luar, apalagi sekarang eranya globalisasi. Makanya di situ saya coba punya pemikiran nih, karena tahunan kan organisasi sosial nih, organisasi sosial. Nah ntar kita bikin bagaimana organisasi sosial ini profesional. Saya jadi dalam 1 tahun kepengurusan ini saya punya kayak semacam punya tesis gitu. Nah, apa tuh? Yang pertama ya tadi sosial menuju profesional. Ya kan, artinya sosial menuju profesional, walaupun Karang Taruna ini wadahnya sosial, tapi orang-orangnya orang yang dalam orang profesional gitu, sesuai dengan bidang-bidangnya gitu kan. Ya sebisa mungkin kalau dia misalnya dia mengeluarkan ide, dia bekerja, ya kalau memang bisa menghasilkan uang, ya berarti dia kan profesional gitu kan. Jadi hal-hal yang dia keluarkan itu seperti orang dibayar ya, kayak staf ahli segala macam, ahli di bidangnya gitu, itu menjadi profesional. Tadi berarti kan balik ke misi kan. Yang kedua kampung menggugah. Nah, kampung menggugah, artinya kampung menggugah walaupun kita daerah kumuh, kita zona merah, tapi kita buktiin gitu kan, kita bisa menggugah ke semua, kita bisa ngasih inspirasi, kita bisa berbagi gitu, menjadi contoh pilot project untuk walaupun memang skala kecil, kita bisa ya kalau bahasanya bisa, kalau boleh dibilangnya cita-citanya yang terlalu lebay mendunia lah, gimana macam kan, menasional gitu kan, walaupun dari setingkat RW gitu. Tertinggi lah. Iyalah, ya harus punya mimpi itu gitu. Benar. Mantap nih ya.
Jadi kalau dikata kolaborasi itu penting atau enggak bang? Ya sangat penting Penting, gitu. Ya sekarang kita kalau mau ngebangun wilayah nih, nggak mungkin sekedar Karang Taruna doang, gitu kan. Kolaborasi itu itu baru satu segmen paguyuban. Belum nanti kita membangun lagi banyak organisasi pemerintah di RW, banyak juga, ada RW, ada PKK, ada Posyandu, ada PAUD. Ya kalau kita membangun wilayah, ya semuanya kan harus terhubung, terkoneksi gitu. Nah mungkin salah satunya ada yang mau tadi yang saya bilang busung dada atau bagaimana kuat-kuatan bendera. Tapi kita anak muda harus hadir di situ. Hadir di situnya apa? Ya kita menjadi peran penting untuk menyatukan. Ya ini kan sama aja kayak dulu sejarah Rasulullah kan, yang masalah kabilah-kabilah Arab itu bagaimana menaruh batu hajar aswad, ya kan? Yang dipilih siapa? Pada perebutan kan, pengen busung dada gitu. Ya ini sih jadi inspirasi pembelajaran saya juga di perjalanan ini gitu. Benar-benar mantap, jadi sangat penting banget kolaborasi itu. Nah lanjut nih bang, pertanyaan saya kedua, kenapa nih bang harus pemuda? Ada apa sih dengan pemuda itu? Kalau pemuda jelas ya, pertama namanya Karang Taruna pasti ada pemuda gitu kan. Sejarahnya ini sendiri Karang Taruna kan, karang itu kan sebuah wadah, ya kan, wadah. Taruna itu pemuda, berarti wadah pemuda, makanya kita fokus hanya di pemuda. Dan lagi-lagi pemuda ini luar biasa gitu kan. Indonesia juga gak bakalan ada sampai saat ini merdeka sampai 75 tahun itu kalau tidak ada dulu pemuda-pemuda yang memang punya gagasan, punya visi ke depan jangka panjang itu untuk melahirkan suatu persatuan gitu. Persatuan ini kan bahasa kitanya kolaborasi juga, ya kan. Sampai-sampai dua kerajaan atau beberapa kerajaan yang kayak Ternate Tidore, kerajaan apa lagi yang merelakan kerajaannya untuk dipersatukan di Nusantara, pada itu kan Nusantara gitu. Nah kalau pemuda ya jelas dari sejarah aja udah ya pokoknya udah nggak bisa diremehkan lah anak muda gitu. Makanya saya jujur kalau misalnya kita bersinggungan dengan orang tua yang kolot, saya mau paling marah gitu. Ya kita per-peran aja. Terkadang orang tua kan sama anak muda biasanya nggak nyatu nih. Beda pemikiran. Anak muda yang maunya agresif, yang mau kreatif, mau berinovatif. Sementara orang tua mentang-mentang pengalaman, dia maunya begini. Jadi ngekang kreativitas anak-anak. Nah kalau saya di dalamnya saya paling frontal tuh, protesnya paling keras kalau begitu gitu. Ya kalau kita kan maksudnya juga terus tentu kita yang beretika dalam protes ke orang tua, misalnya dalam hal diskusi, nah boleh dong gitu. Ya, jadi memang kalau anak muda ini memang spesial. Ya saya juga terbukti nih jujur kalau mau mengikuti aturan organisasi di Karang Taruna, aturannya gini, terbentuk ya kan, bikin kabinet, bikin KSB, kabinet, baru program kerja. Nah saya nggak ngalamin itu. Langsung terbentuk, saya ajak siapa yang mau, bikin kabinet, mental, program mental. Tapi di tengah jalan kita coba beberapa teman-teman saya nih coba kita balik polanya, jangan bikin kabinet dulu, program dulu baru kabinet. Betul, ternyata di sini saya bikin program dulu baru bikin kabinet. Nah ini ada hal yang aneh nih. Tapi alhamdulillah berjalan. Justru karena programnya tahu dulu nih bang, ini keren nih, pada ikut. Nah makanya nih misalnya nih ya, ini gambarnya contoh ya kan, saya di Karang Taruna kan punya kabinet ya kan, misalnya seksi apa programnya, kita udah bikin seksi, terus kan rapat kerja gitu kan, masing-masing kabinet tuh, misalnya seksi olahraga, yuk bikin program apa, seksi pendidikan bikin program, tapi enggak, dibalik, kita desain program dulu, baru dari itu terciptanya kabinet. Gitu. Makanya ini out of the box. Boleh dikatakan. Nah ini salah satu yang memang karakter anak muda yang punya gagasan inovasi kreatif di sini nih. Ini saya bilang ini saya paling aneh nih organisasi begini nih, saya bilang saya nggak pernah ngalamin dulu waktu ikut OSIS tuh di sekolahan, ikut OSIS, OROHIS, ya begitu rule-nya kan, pemilihan, kebentukan ketua, ketua nyusun kabinet, siapa orang-orang yang dikumpulin, rapat ya kan, rapat kerja pertama gitu, bikin program masing-masing seksi. Nah tapi di Karang Taruna yang saat ini saya diamanahkan itu enggak.
itu bagaimana nih, Bagaimana? bikin program dulu ternyata gitu kan, program gitu ya. Alhamdulillah sudah ada satu contoh program yang sudah berjalan sebelum kita sendiri aktif di Karang Taruna. Gitu. Apa tuh programnya? Nah itu kampung olahraga. Kampung olahraga gitu, kampung olahraga. Nah dari si kampung olahraga ini bertelur lagi program-program lainnya. Ada RPM, ada PKL, ada P3K, dan terakhir yang kemarin ngibarin bendera Paskibra ya. Mantap. Jadi gitu. Paskibra itu udah pengukuhan nih. Udah pengukuhan resmi itu, resmi. Jadi selama ini Paskibra kita hanya punya sekolah, ternyata wilayah RW 3 punya pasukan pengibar bendera gitu. Mantap nih. Wih, mantap kan? Luar biasa. Nah, berhubungan dengan pemuda, masih ada pertanyaan tentang pemuda lagi, Pak. Jadi pertanyaan ketiga saya, apa sih Bang yang bisa dikasih pemuda gitu? Kalau kasih pemuda, kalau saya pribadi cuma satu, kasih dia tantangan. Gitu. Kasih dia tantangan. Terus? Gitu. Ya terserah dia biar nge-explore sendiri gitu. Jadi nggak jadi itu biar dia perjalanan mereka gitu. Berarti pemuda itu punya kekuatan yang sangat banyak. Iya gitu kan. Makanya saya nih ya alhamdulillah nih punya teman-teman di satu sisi juga pemikiran out of the box ini. Saya tidak berjalan sendiri. Selain saya punya tim yang hebat, yang solid, yang kreatif, yang terus berinovasi, itu kan saya juga punya 3 penasihat saya di belakangnya. Ya, jadi itu yang selalu ngingetin gitu kan, penasihat ya presiden aja punya penasihat. Saya ikutin lah jadi ya. Iya, saya ikutin aja pokoknya yang bagus-bagus diikutin lah. Iya dong. Gitu kan. Nah, lanjut nih Bang, pertanyaan keempat. Jadi tentang pemuda ya Bang ya, rata-rata nih kita nggak tahu nih Bang, apa sih pemuda itu usianya rata-rata berapa sih Bang? Yang bisa dikaitkan yang bisa dikatakan pemuda gitu kan. Ada yang udah tua nih tapi jiwanya masih muda, dibilang pemuda nih. Iya. Kalau selama saya terlibat di banyak hal organisasi termasuk sekarang di Karang Taruna. Kalau Karang Taruna jelas ada peraturannya. Peraturan Permensos gitu kan. Nomor 77 AUK tahun 2010 gitu. Jadi namanya pemuda itu dibagi 2, anggota dan pengurus. Kalau anggota Karang Taruna sendiri usia 13 tahun sampai 45 tahun. Tapi kalau untuk kepengurusan 17 sampai 35 tahun. Gitu. Tapi itu hanya aturan yang berlaku terkait masalah Karang Tarunaan, mungkin yang skupnya lebih nasional gitu kan, atau sampai provinsi, sampai kecamatan, wali kota. Tapi untuk di RW itu tidak bisa begitu. Gitu. Ya artinya kan karena gini, anak-anak muda sekarang itu keterlibatan atau kepedulian terhadap lingkungan tuh jarang. Gitu. Ya sekarang tadi ya kan Bang Koja sendiri bilang ya, ada orang tua tapi jiwanya muda gitu. Mendingan begitu tapi dia peduli kan. Kalau kita ngikutin aturan Permensos, bukannya dalam artian kita menabrak aturan Permensos di Karang Taruna ya gitu kan. Ya mendingan kita yang begitu aja yang kita ambil ya kan, tapi pelan-pelan dia punya pengalaman. Kita sadarin nih anak-anak muda yang belum pada sadar untuk mereka berbuat peduli sama lingkungan. Ya pokoknya umurnya sekitar itulah. Itu kalau saya secara pribadi, kalau untuk anak muda ya pokoknya intinya dia mau bergerak, dia suka tantangan, ayo kita jalan gitu. Suka tantangan dong ya. Iya, makanya tadi saya bilang apa sih peran anak aja deh, pertanyaan sebelumnya tadi apa? Yang tadi itu apa yang bisa dikasih pemuda? Nah, kasih pemuda ya itu saya bilang, saya kasih tantangan mereka. Ya? Iya, kasih tantangan. Nah, benar-benar. Jadi saya sepakat dengan Bang Nana tadi bahwa usia itu sebetulnya hanya sistem peraturan yang Bang. Iya. Tapi kalau misalnya jiwanya masih muda, tetap kita akuin dia sebagai pemuda. Iyalah, karena kan enak nih. Jadi kita bergeraknya juga kepedulian kepada lingkungan, bikin program, jadi enak nih sejalan. Iya benar gitu kan, sejalan. Nah, itu dia guys. Oke, pertanyaan kelima nih, seru ya. Semakin seru gitu kan. Jadi gini Bang, karena temanya kolaborasi peran pemuda. Jadi kolaborasi seperti apa yang bisa berperan untuk pemuda? Kolaborasi seperti apa yang bisa berperan untuk pemuda?
ya kalau apa kolaborasi itu ya tadi apa namanya kalau jadi kita pengen tahu nih ya kan kemauan masing-masing anak-anak muda maunya apa nih. Nah ya benar. Gitu kan maunya apa, mereka ini mau membuat program apa, mau membuat gagasan seperti apa untuk membangun wilayah. Benar. Gitu kan, untuk membangun wilayah. Nah itu kita akomodir, itu kita akomodir pelan-pelan kita, dan terus juga kita ciptain momentumnya gitu kan. Maksudnya terkait masalah Agustus berarti lomba, mungkin saat ini pandemi memang tidak banyak hal yang kita lakuin, tapi kita tetap bisa berbuat gitu kan. Ya apa ya, berbuatnya ya tadi mungkin ada celah-celah yang memang kita intinya dalam aturan PSBB kita lihat, dan PSBB transisi ini pertama tidak melibatkan anak-anak, yang kedua tidak memukul massa, terus yang ketiga dalam ruangan 50%. Nah itu aja tuh fokus kita gitu kan. Nah jadi untuk peran-peran anak muda ini ya udah kita paling bisa ya udah lu mau bikin apa, bikin ini, teman-teman mau bikin apa, sepakatnya gini, ya udah bikin apa ya udah kita list gitu kan, kita list mana yang prioritas, mana yang sesuai momentum, ya udah itu yang kita jalani gitu. Nah alhamdulillah teman-teman di Karang Taruna ini sudah menciptakan banyak momentum gitu, sejarah ya. Sejarah-sejarah lah di RW 3 tadi ngebentuknya kampung olahraga, itu juga perpanjangan dari yang tadi saya bilang, gagasan kampung olahraga ini sebelum kita ada di Karang Taruna gitu. Nah karena sudah berjalan ya kita akomodir gitu kan, karena kan memang dari segi dari segi perluasan jaringan, Karang Taruna lebih punya jaringan yang luas dibandingkan kita hanya sekelompok paguyuban organisasi pemuda gitu kan. Makanya kampung olahraga ini kita adopsi gitu kan, kita kolaborasiin di kegiatan Karang, dan itu jadi program unggulan. Program unggulan, tapi sekarang lagi sedihnya karena lagi off semua. Karena kan tadi melibatkan anak-anak gitu. Kita di Jakarta kita sih kadang-kadang juga namanya olahraga ini ya kan, namanya pandemi ini kita harus sehat gitu kan. Harus sehat, kita harus, tapi kita tidak bisa karena tadi ada aturan yang tidak bisa kita ikutin, yaitu melibatkan anak-anak, karena di situ kita konsennya kampung olahraga ini pembinaan gitu. Jadi menyiapkan bibit-bibit calon atlet, kita hanya menyiapkan bibit calon atlet di sana. Ya udah setelah dia bagus ya tinggal kita rekomendasiin gitu kan, sesuai dengan cabang olahraga masing-masing gitu. Nah yang lagi berjalan nih RPM. Apa tuh RPM, Pak? RPM ini Rumah Pemuda Menggembirakan. Kalau di Cendikia punya ruang muda, kita punya Rumah Pemuda Menggembirakan. Kalau misalnya masalah gembira pasti gembira dulu. Gembira lah, harus gembira ya. Soalnya menggembirakan. Iya, menggembirakan. Ini gimana Bang? Ini gimana RPM ini? Nah, RPM ini konsennya tadi kalau di kampung olahraga itu konsennya ke bidang olahraga dan seni. Nah, RPM ini konsennya kepada bidang pendidikan dan ekonomi. Nah, di pendidikan ekonomi ini, jadi nanti diharapkan dari dua bidang ini yang akan menjadikan cikal bakal pertama anak-anak muda itu mandiri. Yang kedua punya skill gitu kan. Yang ketiga tadi tetap bisa berbagi. Contohnya begini, misalnya bidang ekonomi kita punya usaha kita servis AC, servis handphone, teknik gitu kan, terus motor, laptop gitu, terus jual cemilan, bibit pohon, tanaman, itu kita jual tuh pakai wadah Karang Taruna, itu kita jual semua gitu kan, kita jualin gitu kan. Ya pokoknya keuntungannya memang buat kegiatan. Nah kalau pendidikannya, karena pendidikan ini lebih cenderung kepada penyiapan anak muda yang punya skill, kita latih skillnya apa, karena kita punya jasa teknik motor AC, kita latih itu kan skillnya, teknik AC, teknik motor. Nah ini lagi proses pembuatan silabusnya gitu, mudah-mudahan 1 tahun kepengurusan ini kelar, dan tahun berikutnya udah bisa jalan gitu, udah bisa jalan. Jadi enak nih Bang, kalau misalnya motor kita nih ya rusak, tinggal iya gitu. Wah itu nanti ada program khusus tuh di servis motor, servis berkala bisa di rumah. Jadi kita ngingetin tuh, Pak Bu ini udah waktunya servis gitu kan. Ya apa kalau mau dicontoh sama teman-teman tuh yang nonton ya. RPM Rumah Pemuda Menggembirakan.
kata-kata yang unik gitu kan. Jadi orang-orang itu mendengar, ih menggembirakan nih, pasti gembira mulu nih. Ya kalau RPM aja kan motor, ya kan setelah itu. Oh, iya, motor benar. iya kan motor kan. Iya. Makanya kan kita harus ngegas mulu tuh, Iya. ya kan. Iya harus digas terus itu. Gas, pokoknya gas terus emang ya. Kayak gas kendor. Iya, gitu. Oke, gimana teman-teman semua, ada pertanyaan terkait ini semua? Ada dari ini nih Bang, Indonesia Evans. Indonesia butuh banyak coach Nana nih. Waduh, Widih. siapa tuh? Di fotokopi bisa Pak ya? Lawanin. Ya bener Bang. Saya rasa bener Bang. Bang Nana ini apa, Indonesia tuh butuh kayak Bang Nana gitu kan, coach Nana. Karena memang perannya itu bisa mengkolaborasikan pemuda yang di sekitarnya ngikut gitu kan, dengan cara out of the box. Apa aja dibuat program. Kalau kata teman-teman sih apa aja dihajar lah. Hajar ya. Hajar. Pokoknya intinya satu, ya kan positif. Positif ya. Alhamdulillah. Yang penting positif guys. Oke, nggak kerasa nih Bang. Udah 40 menit Bang kita berjalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa ketemu selanjutnya ya Bang ya. Ya insya Allah. Kalau ada waktu rezeki bisa berbagi. Oh iya Bang, satu sebelum penutup, satu hal yang bisa Bang Nana berikan apa ya Bang, kata-kata atau mutiara gitu, saran pesan apa terserah. Ya kalau saya bilang ke teman-teman semua gitu kan, bilang ke teman-teman semua gini, kalau kita berbuat baik sendiri memang efeknya juga sendiri gitu kan. Kalau berbicara berbuat baik pasti dapat pahala kan. Nah kalau pahala kebaikan itu, kalau saya nggak mau nurutin satu-satu, ngambil globalnya aja yang saya ingat. Pahalanya surga yang luasnya dunia dan akhirat. Nah ya kan itu. Nah kalau kita berbuat sendiri, kita berarti dapat pahala